Tim peneliti BRIN temukan spesies ular baru di Danau Tuwoti, Sulawesi Selatan. Ada 70-an jenis ular berbisa di Indonesia, tetapi kita hanya punya 3 antivenom saja. Cegah kepunahan ular endemik dengan riset lanjutan pada penangkaran dan edukasi oleh tim peneliti. Ketika sudah ditemukan jenis baru, yang harus kita lakukan adalah evaluasi status konservasinya. Kita nggak mau spesies yang baru ditemukan kemudian punah. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Berlian Irawan. Indonesia memiliki 350 jenis ular. 2 spesies ular yakni H. indonesiensis dan H. matanensis ditemukan di Danau Tuwoti dan di Danau Matano, Sulawesi Selatan. Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Amir Hamidi, mengungkapkan jenis ular sangat beragam. Di Indonesia tidak semuanya berbisa, sekitar 77 jenis ular yang berbisa. Penemuan spesies ular air endemik atau ular air pipih memiliki ekor pipih secara lateral dengan panjang kurang dari 1 meter, hidup di perairan air tawar, di batuan, dan di pinggir Danau Tuwoti. Kalau kelompok ular lain, ular yang saya pelajari ini Hypsiscopus itu, di situ ada Hypsiscopus indonesiensis ini yang ada di Danau Tuwoti ini, kemudian ada Hypsiscopus matanensis yang ada di Danau Matano, dan ada Hypsiscopus plumbea yang ada di hampir wilayah Sulawesi dan wilayah Jawa lainnya. Tapi hubungan ketiga sungai ini memang sangat menarik. Mereka tidak terlalu jauh ya. Ada yang dihubungkan dengan inlet, ada yang enggak. Tetapi spesiesnya ada yang endemik, ada yang tersebar luas dari ketiganya tersebut. Jadi itu yang menarik di dalam proses spesies yang terjadi di sini. Penemuan ular jenis baru menambah kekayaan jenis fauna di Indonesia. Tingginya endemisitas atau spesiasi yang terjadi di Sulawesi akibat pembentukan danau purba. Penemuan ular spesies baru tidak terbatas pada spesifikasi nama dan jenisnya. Perlu diklasifikasikan karakteristik dari jenis fenom atau bisa yang digunakan untuk membuat antibisa yang tepat sesuai spesies ular. Amir Hamidi menyatakan akibat kurangnya ketersediaan antibisa yang tepat, banyak kasus gigitan ular tidak segera tertolong. Sementara antibisa di Indonesia hanya tersedia untuk 3 spesies ular dari 77 spesies yang ada. Untuk mengenali dia yang sudah punya nama atau belum punya nama, kalau dengan teknologi kan akan lebih mudah, ya kan? Dan metode itu berkembang. Kalau dulunya itu hanya oh ini bentuknya bulat, oh ini bentuknya kotak atau panjang, begitu ya. Oh ini bentuknya seperti ini. Tapi kalau sekarang bentuk bulat dites DNA dengan model DNA barcoding molekuler itu sudah akan kelihatan. Sangat menarik sekali karena itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tapi sedikit orang mempelajari tentang ular, ya, karena memang hewan yang menjijikkan, hewan yang tidak populer begitu. Fenom ini mempunyai fungsi terkait dengan ularnya ini, baik fungsi untuk melemahkan mangsa, fungsi untuk dia bertahan, fungsi untuk mendigest mangsanya dengan cepat. Dan dengan fenom itulah manusia itu menggunakan itu untuk segala macam obat-obat. Stigma masyarakat yang terbentuk bahwa semua ular memiliki bisa mematikan, sehingga edukasi masyarakat diperlukan dalam mencegah krisis kepunahan karena ular bagian penting dari ekosistem. Menurut Amir Hamidi, ketika menemukan ular jenis baru, langkah yang dilakukan yakni evaluasi status konservasi, analisis populasinya agar status kepunahan tidak terjadi. BRIN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengembangkan penangkaran ular di Indonesia melalui tahap evaluasi dan analisis serta nilai ekonomi. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi status taksonomi ular agar potensi kesalahan dalam studi morfologi tidak terjadi akibat keterbatasan spesimen. Di kedepannya memang kita harus eksplorasi di wilayah Sulawesi itu untuk mengungkapkan ini. Dan saya yakin kalau ada eksplorasi lebih ya, eksplorasi itu juga bukan orang ular saja yang berangkat, enggak, tapi semua tim ya yang terkait dengan takson-takson itu, saya yakin Sulawesi masih banyak sekali spesies-spesies endemik yang baru ya, yang belum punya nama yang bisa ditemukan ya.
Ketika sudah ditemukan jenis baru, yang harus kita lakukan adalah evaluasi status konservasinya. Kita nggak mau spesies yang baru ditemukan kemudian punah. Dan punah pun juga terjadi sebelum kita tahu potensinya gitu loh. Siapa tahu ular ini punya potensi yang seperti itu. Tapi kalau ini nggak kita perhatikan konservasinya, dia akan punah. Maka yang harus kita lakukan begitu dia mempunyai status jenis baru, maka segera dievaluasi status konservasinya. Bagaimana populasinya. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi.